hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, di ibadah kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Kakak Dea, dan Kakak Cindy. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk adik-adik siapkan dulu dirinya ya. Pakai bajunya yang rapi dulu seperti mau ke gereja biasanya. Dan adik-adik jangan lupa ya, siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitab, buku MD, dan alat tulisnya. Oke, jangan lupa siapkan juga persembahannya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik duduk dulu yang rapi ya. Kita mau berdoa dulu dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke Kak Cindy, sekarang kakak mau cek dulu nih semangat adik di rumah nih. Coba dulu ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Wah, kayaknya belum pada semangat ya adik di rumah. Coba Kak Cindy cek lagi dong. Sekali lagi. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, udah pada semangat nih. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi kita mau nyanyi satu lagu pujian dulu. Lagu apa Kak Cindy? Aku Cinta Yesus. Oke, biar lebih semangat kita undang dulu ya Kak, bagi berdiri. Pasukan Kristus, siap. Musik abang. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat ingatan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat berkumpul walaupun secara virtual Tuhan. Kami akan beribadah, kiranya Kau berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengikuti hari ini Tuhan dari awal pertengahan dan akhir dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Hadia, ya Kak Cindy, Hadia tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita? Tahu dong kan, Tuhan Yesus pasti selalu mengasihi kita. Nah, Kak Cindy mengasihi Tuhan Yesus nggak? Pastinya dong Kak, Kak Cindy selalu mengasihi Tuhan Yesus. Kalau Hadia gimana? Hadia juga dong, pastinya mengasihi Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ada di rumah gimana? Mengasihi Tuhan Yesus nggak nih? Pastinya dong Kak. Pastinya dong ya. Tapi ada di rumah tahu nggak apa arti mengasihi itu? Nah, biar tahu kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu apa Kak Cindy? Kita nyanyi lagu KASIH. Oke, biar lebih semangat kakak undang adik-adik bantu berdiri. Pasukan Kristus, siap. Musik abang.
menyanyi satu lagu dulu ya. Lagu apa Kak Cindy? Kita ingin menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke. Musik Abang. Kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah serta kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukalah Tuhan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan berkatilah firman-Mu agar berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 50. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya.
Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Hari ini saya akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Adik-adik sekolah Minggu, Goliat itu orangnya sangat besar sekali. Dia juga sangat kuat. Dan Goliat itu sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran memakai pedang lembing di tangannya. Sementara Daud itu sangat kecil. Dia sangat kecil sekali. Dan dia hanyalah seorang gembala yang belum memiliki pengalaman dalam pertempuran. Daud sudah kecil, belum berpengalaman, dan senjata yang dibawanya hanyalah umban dan 5 batu untuk melawan Goliat yang sangat besar, membawa pedang dan lembing di tangannya. Adik-adik sekolah Minggu, kalau dari sudut logika kita, tidak mungkin Daud itu bisa menang melawan Goliat. Tetapi sebagaimana tadi kita dengar dalam firman Tuhan,
Goliat yang sangat besar itu, yang bersenjatakan pedang dan lembing di tangannya, yang sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran, bisa dikalahkan oleh Daud. Mengapa Daud yang sangat kecil hanya bersenjatakan batu dan tidak ada pengalaman dalam pertempuran bisa mengalahkan Goliat? Tentu bukan karena Daud itu hebat. Tentu bukan karena dia kuat. Tetapi karena Tuhan bersama dengan Daud. Makanya tadi Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa pedang dan lembing di tanganmu. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan." Karena Tuhan bersama dengan Daud, Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Karena Tuhan bersama dengan Daud, sekalipun Daud itu sangat kecil, Goliat sangat besar, tetapi Goliat yang besar itu dikalahkan oleh Daud. Sekalipun Goliat itu memakai pedang dan lembing di tangannya, tapi hanya dengan batu dan umban, Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu karena Daud bersama dengan Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan keahliannya. Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Tapi dia sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu juga dipanggil Tuhan. Apapun yang kita takuti dalam hidup ini, apakah yang kita takuti itu adalah manusia yang sangat kuat? Apakah yang kita takuti itu binatang yang sangat besar? Atau mungkin yang kita takuti itu adalah virus seperti virus corona yang ada saat ini. Tetapi kita bisa menang, melawan, menghadapi apapun yang kita takutkan di dalam hidup kita, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekolah minggu, keyakinan kita kalau kita hidup bersama Tuhan, keyakinan kita bersama Tuhan itulah yang memberikan kita keberanian dalam menghadapi setiap apapun yang kita takuti dalam hidup kita. Mengapa Daud tidak takut kepada Goliat yang sangat besar? Karena dia sungguh-sungguh yakin dia bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kita bisa menang melawan apapun, menghadapi apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, selalulah andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan pengalaman kita. Jangan pernah mengandalkan pengetahuan kita. Tetapi selalulah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau selalu memberikan kuasa-Mu kepada kami. Agar kami selalu berani menghadapi apapun yang kami takutkan di dalam hidup kami. Karena bersama Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kami pasti menang menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami hidup dengan mengandalkan kekuatan kami. Hidup mengandalkan pengetahuan kami, kekayaan kami. Tetapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan anak-anak. Oleh karena itu kami serahkan semua anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan mereka hikmat,
dan selalu menyertai anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka ada. Dan kiranya Tuhan yang selalu memberkati orang tua mereka, saudara-saudara mereka, dan juga guru-guru mereka. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat kepada hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk melayani di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Yang sedang berduka, kiranya Tuhan yang selalu menghibur mereka melalui roh-Mu. Dan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan saat ini, kiranya Tuhan yang selalu menguatkan dan memampukan mereka. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mengumumkan persembahan kita. Oke, siapkan persembahan di tangan kanan sambil buka buku ND-nya nomor 585. Oke, kalau sudah siap mari kita nyanyikan ya. Musik Abang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat memuji Tuhan dan belajar di rumah. Terima kasih.